Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tackle Keras. Di channel ini gue bakal membagi informasi seputar sepak bola. Segala hal yang berurusan dengan sepak bola akan kita bahas di sini. Sebelum gue lanjut ke videonya, buat kalian yang beragama muslim, jangan lupa sholat dulu ya guys, karena itu kewajiban dari kalian. Gue sih pengen ngingetin aja nih buat kalian, kali aja lupa gitu ya. Oke, sebelum yang sudah sholat, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, share video ini. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan update video terbaru dari gua, kalian silahkan tekan tombol loncengnya. Oke? Oke, di video kali ini gua bakal ngebahas tentang supporter sepak bola. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa itu supporter sepak bola. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, mungkin pada tahu semua sudah. Nah, di video kali ini gue bakal lebih membahas tentang jenis-jenis supporter bola yang ada di dunia. Jenis-jenisnya ya. Nah, gue ada nemuin beberapa artikel di forum kayak Kaskus tentang supporter. Menarik nih. Jadi di beberapa artikel yang ini nih, gue temuin ada 5 jenis supporter. Padahal gue tahu tuh ada banyak jenis supporter sepak bola ya. Macam-macam lah, nggak cuma 5. Tapi kita coba bahas aja jenis-jenis supporter yang ada ya, yang di artikel ini. Ntar kalau kurang tinggal kita tambahin aja. Lagian ini juga artikel menurut gue juga bagus nih, menarik gitu ya. Oke, langsung kita baca. Gue sambil nge-vape ya. Di artikel ini adalah artikel dari Kapten.id. Oke, langsung kita baca. Menurut Kapten.id, sepak bola selalu menghasilkan sisi-sisi unik yang menarik untuk diamati, termasuk para pendukung. Ya, kedatangan mereka ke stadion tentu didasari oleh berbagai hal, mulai dari mencari hiburan, mendukung, atau bahkan menunjukkan sikap politik tertentu. Dari berbagai motif itulah muncul beberapa jenis pendukung klub sepak bola. Oke, gue setuju. Karena sepak bola memang menarik buat diobrolin ya. Buat dijadiin obrolan-obrolan kita di kantin, di sekolah, di kantor, menarik tuh. Bukan cuma ngomongin pemain, ngomongin klub, kota, asal klub itu, atau banyaklah hal-hal yang menarik buat kita obrolin. Buat dijadiin konten juga seru kayaknya. Oke. Nah, di sini disebutin ada beberapa jenis supporter bola. Berikut 5 di antaranya. Nah, jadi di artikel ini cuman ada 5 jenis supporter bola ya yang dibahas mereka. Tapi kalau misalnya kurang, ntar kita bisa tambah lagi. Buat kalian juga yang ada ide, ada tahu supporter jenis-jenisnya, jangan lupa komen di kolom komentar. Yang pertama, menurut artikel ini, menurut Kapten.id adalah hooligan. Oke. Hooligan adalah sebutan untuk fans sepak bola di Inggris yang mulai sering terdengar antara tahun 1960-an. Dilansir dari thefilms.co.uk. Sebutan ini merujuk pada sekelompok pendukung klub sepak bola Inggris yang gemar melakukan tur untuk mengikuti tim pujaan bermain di luar kota. Beberapa nama kelompok hooligan yang terkenal antara lain adalah Gunners, The Gunners kali ya. Gunners, The Heart, Villa Hardcore, Zulus Army, Headhunters, The Army, dan The Ursin. Oke. Jadi hooligan ini mulai terdengar di masyarakat itu pada tahun 1960-an
dan lebih terdengarnya itu di kota-kota di negara Inggris ya. Oke, lanjut. Mereka memiliki tradisi away day, alias mengawal tim kesayangan keluar kota. Bagi sebagian orang, perilaku mereka terkesan urakan, mulai dari minum-minum, bernyanyi, hingga melakukan kerusuhan telah lekat dalam image mereka. Tak jarang aksi fanatisme mereka kemudian memakan korban. Beberapa kali insiden penusukan antar kelompok hooligans mewarnai sepak bola Inggris, termasuk diantaranya tragedi Heysel dan Hillsborough. Gitu. Oke, jadi menurut artikel ini, away day itu menjadi salah satu tradisi dan perilakunya agak urakan ya. Hooligans tadi sering membuat kegaduhan. Salah satunya ya tadi tragedi Heysel dan Hillsborough. Nah, buat kalian yang nggak tahu tragedi Heysel dan Hillsborough, ntar gue coba bahas ya di next video aja. Tapi sedikit gue bahas sedikit ya tentang tragedi itu. Jadi itu tuh terjadi pada saat pertandingan kalau nggak salah Piala Champion Liverpool melawan Juventus itu di tahun 1980 berapa? 85 kali. Ntar kronologinya dan jumlah korban tragedinya mungkin kita bahas di next video ya. Tapi tenang nih, masalah ini nggak mendarah daging kok. Nggak kayak negara apa itu yang ribut-ribut, yang nggak pernah damai, supporternya ada tuh kan negara, gua nggak tahu. Gua nggak sebutin Indonesia. Oke, lanjut ya. Yang kedua ini casual. Nah, di sini menurut mereka casual antara tahun 1985 sampai 1990. Pemerintah Inggris secara resmi melarang kegiatan hooliganisme dalam bentuk apapun. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respon atas tragedi Hillsborough yang menewaskan 96 orang pada tahun 1985. Hal itu membuat para hooligan tak bisa mengenakan kostum tim kesayangan saat menonton sepak bola. Untuk mengatasi hal itu, hooligan memilih untuk tetap datang ke stadion dengan menggunakan pakaian casual yang kemudian melahirkan kelompok pendukung casual. Wow. Jadi cikal bakalnya casual ini ya itu tadi hooligan. Gue sih belum tahu ini ya, tapi kalau dilihat dari karakter mereka sih mirip. Ternyata cuma berubah bentuk aja gitu ya, hooligan menjadi casual. Karena sempat dilarang oleh pemerintah setempat buat mendukung tim. Yang ketiga, menurut artikel tadi, yang ketiga adalah tifosi. Oke, tifosi dari Italia kayaknya nih. Tifosi sendiri pada dasarnya adalah bahasa Italia untuk kata penggemar atau fans. Sama seperti di Inggris, sepak bola juga telah menjadi bagian dalam budaya masyarakat Italia. Di Italia, penggemar sepak bola sangat terikat dengan stereotip, kedaerahan, dan sikap politik. Supporter yang awalnya bertujuan mendukung tim kesayangan malah terjebak pada saling ejek kota asal dan pilihan politik. Kelompok tifosi adalah kelompok yang didominasi oleh keluarga kecil bersama anak mereka, atau kadang juga sekelompok wanita. Mereka datang ke stadion dengan segala hal yang pernak-pernik klub. Jadi dengan segala pernak-pernik klub termasuk jersey, shawl, dan topi. Oke. Ya, tifosi itu ternyata asalnya dari Italia. Benar. Terus apa ya tadi? Omongan-omongan mereka mungkin saling ejek antar kota ini mungkin agak rasis ya. Mungkin karakternya lebih jengkelin nih.
lu ini. Ya kayak di Indonesia lah yang kita lihat, saling ejek-ejek, lama-lama membesar, dan nggak damai-damai, lama-lama jadi chaos sendiri mereka. Dari awalnya sih agak rasis-rasis gitu ya. Dan mereka juga apa, turun temurun nih, kecintaan dalam klub, jadi dari kakek ke bapak ke anak-anak cucunya mereka, turun temurun. Jadi mereka kayak ngewarisin klub buat jadi pendukung klub itu. Mungkin teman-teman bisa paham ya maksud gua. Nah, ciri-cirinya menggunakan jersey, terus topi, shawl, pokoknya pernak-pernik dari klub kesayangan mereka. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada Ultras. Menurut artikel ini, berbeda dengan tifosi, kelompok Ultras diklaim sebagai kelompok supporter yang lebih ekstrim. Pada awalnya mereka muncul pada akhir tahun 1960-an. Kala itu pendukung dari klub-klub Itali membentuk semacam geng yang menempati tribun berdiri di belakang gawang dengan nama Brigade, Fadein, atau Komando. Jadi ada Brigade, Fadein, atau Komando ya, sebutan lainnya. Kelompok Ultras identik dengan gaya penampilan serba hitam, menggunakan scarf dan jaket hoodie. Mereka menonton pertandingan sambil berdiri dan terus menyanyi sambil kadang mengibarkan bendera atau membakar petasan. Nah, Ultras mungkin gue suka nih Ultras nih. Menurut gue Ultras kayaknya ada hiburan di dalam stadion ya, buat kita lihat, bukan cuman menonton pertandingan tapi juga ngelihat aksi-aksi mereka. Di Indonesia juga banyak kok Ultras. Mungkin ada yang sudah tahu BCS, terus ya banyak lah yang no pyro, no party gitu kan, aksi kembang api, aksi hand flare, terus smoke bomb. Pokoknya gue lebih senang nih kayak Ultras, kreatif sih menurut gue. Oke, lanjut ke 5. Ultras tadi asal dari mana tadi? Ultras berbeda dari tifosi, kelompok Ultras. Oh, nggak tahu nih. Tapi kebanyakan sih Ultras tuh turunannya tifosi ya. Mungkin dari Italia tadi. Ada Brigade tadi kan. Lanjut ke nomor 5. Yang terakhir nih menurut mereka. Yang terakhir adalah Mania. Nah, ini di Indonesia banyak nih. Oke, kita bahas tentang Mania. Menurut mereka, kata mania seringkali digunakan oleh kelompok supporter di Indonesia. Benar. Misalnya Jackmania, Bonek Mania, Aremania. Menurut KBBI, kata mania adalah gangguan jiwa dengan ciri gejala kemarahan, kegelisahan, kekaulutan, atau kebingungan yang berlebihan. Namun secara terminologi, mania juga dapat diartikan sebagai kegembiraan yang dimanifestasikan oleh hiperaktivitas mental dan fisik, atau juga dapat berarti antusiasme yang berlebihan dan kadang tidak beralasan. Oke, setuju gue nih. Mania banyak di Indonesia ya. Jenis supporter mania ini banyak. Jadi nggak perlu lah gue jelasin, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Jackmania, Bonek Mania, Aremania, tuh jenis-jenis supporter yang dibahas tadi di sini. Jadi dia fanatiknya berlebihan. Ya gimana ya? Supporter ya pasti mencintai klubnya. Klubnya diganggu ya kita pasti gimana? Klub kita dihina-hina kita pasti balas lah. Tapi balasan itu mungkin yang lebih baiknya lebih positif. Ya pokoknya damai lah, jangan ada rusuh-rusuh lah gitu ya. Oke, itulah beberapa pembahasan mengenai supporter sepak bola. Oke, itu tadi ya jenis supporter menurut artikel yang gue bacain tadi. Itu ada 5 jenis. Mungkin teman-teman pengen nambahin
jenis-jenis supporter yang kalian tahu, silahkan komen di kolom komentar. Menurut gue sih ada. Kayak supporter nih, gue kasih contoh satu ya. Supporter layar kaca. Supporter layar kaca ini supporter kayak ya, supporter ini juga ada ya. Jadi mereka tuh mendukung melalui media-media seperti TV, internet, ya media-media lain lah. Selain datang ke stadion. Mereka juga sering ngadain nobar, ya kan? Kumpul-kumpul nobar gitu. Biasanya sih supporter ini tuh membentuk komunitas supporter tim-tim dibentuk oleh tim besar. Tapi mereka kolektif membentuknya ini karena kecintaan dengan sebuah klub, mereka ngebentuk komunitas. Biasanya sih seperti itu. Kayak ya tim-tim besar di Eropa kayak MU tuh di sini ada kayaknya. United apa gitu atau Juventini Indonesia, Milanisti Indonesia, kan banyak tuh, Internisti Indonesia, banyak. Nah, mereka tuh nyata gitu dukungannya, walaupun di depan TV, walaupun jauh, mungkin mereka nggak datang ke stadion tuh bukan karena mereka nggak cinta, tapi karena keterbatasan jarak tadi yang nggak bisa mereka laluin, perlu ongkos besar ke sana, jadi mereka melakukan nobar tadi. Apa ya dia? Terus juga supporter layar kaca juga nyata sih dukungannya nih, kayak mereka dalam dukungan nyata nih mereka melakukan meramaikan akun sosial media klub. Itu pasti ya, netizen tuh pasti ngedukung dari media sosial. Terus mereka membeli jersey klub, jersey asli. Ini tuh dukungan nyata itu. Salah satu dukungan nyata buat klub yang mereka cintai. Jadi nggak cuma nyanyi-nyanyi di stadion, nggak cuma goyang-goyang meramaikan stadion, tapi mereka dengan membeli jersey pun mereka mendukung tim kebanggaan mereka. Jelas dukungan materi juga jelas, dukungan moral jelas, dukungan materi juga jelas. Ini banyak di Indonesia kan, supporter layar kaca gitu. Terus yang kedua nih gue agak malas sih ngomongnya. Yang kedua ini, tapi ada ya. Yang kedua yang menurut gue nih yang kurang tadi, cheerleaders tuh ada di Amerika, di MLS ada itu cheerleaders. Tapi ya emang ada. Jadi cheerleaders itu juga ada di dalam sepak bola di MLS ya. Cara ngedukungnya ya gitu. Ya gimana sih cheerleaders? Cewek-cewek seksi gitu kan, terus geol ngedukungnya. Tapi sih mereka juga kayaknya sih mereka tuh dibayar oleh manajemen klub buat gimana promo buat buat mengajak orang-orang masyarakat buat datang ke stadion, dan lewat itu kali ya, lewat cheerleaders mendukungnya. Terus tapi setahu gue tuh gue pernah nonton nih di Liga Amerika di TV. Gue pernah nonton itu ada cheerleaders, tapi mereka pakai ada kampanyenya gitu. Ada kayak kampanye kegiatan sosial melawan kanker atau apa. Ya gitu, kayak gimana ya? Positif sih. Menurut gue sih positif. Buat mendukung tim sekalian mengkampanyekan hal-hal yang positif, tuh bagus sih. Tapi gue agak malas sih lihat yang gitu-gitu kan. Oke, mungkin cukup dulu dari gue. Tapi buat kalian jangan lupa ya, dukung terus tim kebanggaan kalian. Oke, salam tackle keras.